Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Mailantung. Saya CPNS dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, merupakan peserta Latsar golongan 3 angkatan 113 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan aktualisasi saya dari kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan selama masa habituasi. Judul laporan aktualisasi saya adalah Optimasi Kualitas Jaringan Wireless menggunakan metode Hierarchical Token Bucket atau HTB di Gedung Smart Center, Kabupaten Trenggalek. Pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini terdapat 8 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi terkait draft rancangan aktualisasi dengan mentor. Adapun deskripsi kegiatan adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan permasalahan dan gagasan pemecahan isu. Konsultasi ini membahas mengenai identifikasi isu-isu strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penulis yang telah diamati di tempat unit kerja. Selanjutnya, penulis memaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, penulis meminta saran dan persetujuan dari mentor mengenai pemecahan gagasan isu yang telah ditemukan. Pada tahapan yang kedua adalah menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan aktualisasi monitoring jaringan. Pada kegiatan ini, penulis mengunduh software aplikasi Wireshark, software aplikasi Winbox, menyiapkan satu buah router mikrotik, dan tidak lupa menyiapkan kabelan. Sarana dan prasarana tersebut nantinya digunakan untuk kegiatan aktualisasi monitoring jaringan. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah menerapkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan data dari hasil monitoring sebagai bahan analisis kualitas QoS jaringan. Adapun deskripsi kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis melakukan penginstalan software aplikasi Wireshark dan software aplikasi Winbox. Selanjutnya, penulis menjalankan software aplikasi Wireshark untuk melakukan monitoring jaringan wireless yang ada di Smart Center sebelum diterapkannya metode Hierarchical Token Bucket atau HTB. Kemudian, penulis melakukan analisis hasil monitoring jaringan. Setelah menjalankan software aplikasi Wireshark, didapatkan data untuk dilakukan analisis pada setiap parameter QoS, meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss yang nantinya digunakan sebagai data perbandingan sebelum penerapan metode Hierarchical Token Bucket atau HTB. Tahapan yang keempat adalah merancang pembagian bandwidth dengan menerapkan metode Hierarchical Token Bucket atau HTB pada jaringan wireless Smart Center. Adapun deskripsi kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis mencari referensi mengenai limitasi bandwidth sesuai dengan metode HTB. Kemudian, penulis melakukan perancangan bandwidth berdasarkan metode HTB dan dengan memperhitungkan data hasil analisis monitoring jaringan sebelum penggunaan metode HTB. Pada perancangan ini dilakukan pembagian bandwidth dengan memanfaatkan fungsi Simple Queue yang ada di mikrotik untuk menerapkan metode HTB atau disebut dengan limitasi bertingkat. Sesuai dengan tabel yang telah tercantum, langkah pertama yang dilakukan ialah menentukan besarnya queue parent sebagai total bandwidth. Di sini, penulis mengalokasikan bandwidth sebesar 33 Mbps sebagai queue parent untuk dibagi sejumlah queue child. Selanjutnya, menentukan besarnya bandwidth pada queue child. Di sini penulis membatasi bandwidth untuk max limit upload dan download sebesar 5,3 Mbps dan limit add sebesar 2 Mbps dengan target IP range tersebut. Nilai max limit adalah kecepatan maksimal yang akan didapatkan klien, sedangkan untuk nilai limit add adalah kecepatan minimal yang akan didapatkan oleh klien dan tidak akan terganggu oleh klien lainnya. Tahapan kegiatan yang kelima adalah menerapkan metode Hierarchical Token Bucket atau HTB pada jaringan wireless Smart Center. Adapun deskripsi kegiatan adalah yang pertama, menghubungkan perangkat router mikrotik dengan access point Smart Center menggunakan kabelan untuk mendapatkan sumber internet. Kemudian, menghubungkan laptop dengan router mikrotik menggunakan kabelan untuk dapat mengakses langsung melalui aplikasi Winbox.
Selanjutnya, menjalankan aplikasi Winbox untuk mengaplikasikan perancangan pembagian bandwidth sesuai metode hierarchical token bucket atau HTP. Lalu, melakukan speed test untuk mengecek hasil upload dan download apakah pembagian bandwidth dapat berjalan sesuai dengan rancangan. Dan yang terakhir adalah menjalankan aplikasi Wireshark untuk monitoring jaringan sebagai bahan analisis kualitas jaringan sesuai dengan parameter QoS. Tahapan yang keenam adalah melakukan analisis kualitas QoS jaringan dari data hasil monitoring jaringan. Melakukan analisis kualitas QoS dari hasil monitoring jaringan yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya dengan menghitung nilai pada setiap parameternya, yaitu throughput, delay, jitter, dan packet loss. Selanjutnya, mengkategorikan nilai setiap parameter tersebut sesuai dengan nilai indeks pada standar Tipon, di mana nantinya hasil tersebut digunakan sebagai perbandingan sesudah diterapkannya metode hierarchical token bucket atau HTP. Tahapan yang ketujuh adalah mengevaluasi hasil dari analisis kualitas QoS jaringan. Adapun deskripsi kegiatan adalah yang pertama, melakukan cross-check pada hasil perhitungan setiap parameter QoS dari data hasil monitoring penerapan metode hierarchical token bucket. Selanjutnya, melakukan evaluasi kualitas jaringan dengan membuat kuesioner menggunakan Google Form untuk diberikan kepada para pengguna jaringan wireless yang ada di Smart Center. Lalu, mengumpulkan data hasil kuesioner dari tanggapan pengguna terhadap kualitas jaringan wireless yang telah diterapkan metode tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta saran terkait pengumpulan data untuk penyusunan laporan aktualisasi. Dan tahapan yang terakhir adalah membuat laporan aktualisasi. Adapun deskripsi kegiatan adalah yang pertama, menyusun laporan aktualisasi dengan mengumpulkan data dan bukti kegiatan, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi.